Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorti di Sherga, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Setelah sekian lama tidak ketemu lagi dengan di sebelah saya ini. Berapa lama Pak? Ya, bangsa 3 bulan. Nah, 3 bulan nggak ketemu karena kesibukan masing-masing ya. Oke teman-teman, saya di sini ya Tio Amorti pengen lagi dengar cerita-cerita dari Pak Edi Suparmin ya, yang mempunyai ciri khas apa Pak Edi? Senyum sumringah membawa berkah. Senyum sumringah membawa berkah ya, itu ciri khas. Ketika Pak Edi mau stay tune di depan kamera. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita apa ya yang mau diceritakan oleh Pak Edi di kali ini, nah Pak Edi, ya, ternyata masih denger ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja dan sehat Mas. Kemana aja selama ini? Ya selama ini ya. Sebenarnya ada ya. Sedikit agak semedi lah. Ternyata sedikit agak semedi. Entah semedinya di gua mana ini ya. Sudah lama kita nggak mendengar cerita-cerita dari Pak Edi nih ya, cerita perjalanan spiritual ya. Enggak juga sih ya. Nah ya. Pak Edi kali ini mau cerita apa nih Pak Edi? Ya untuk ini kita berbagi untuk hal yang apa yang kita alami yang kemarin ya, kurang lebih sekitar 1 minggu lah Mas. 1 minggu yang lalu. Nah, 1 minggu yang lalu. Kejadian itu gimana? Ada salah satu anak remaja kemasukan ini kuyang. Kemasukan kuyang? Kuyang itu apa? Kuyang itu adalah suatu makhluk yang cuma kepala dan ada ususnya itu. Alamak, serem banget ya. Ya. Kuyang. Nah teman-teman bisa di searching tuh kuyang tuh apa. Kuyang. Kalau yang diceritakan oleh Pak Edi adalah makhluk yang cuman kepala usus doang. Aduh serem. Ada ususnya lah berkat tayu. Nah itu unsur ya teman-teman. Ya. Nah Pak Edi itu kejadiannya ada di mana? Itu kejadiannya si anak ini menonton suatu film ya di gedung di bioskop di mall. Di mall? Mallnya nggak usah disebut kali ya? Ya di mall lah. Sebut aja nanti saya gitu. Suatu mall ya. Ya di Eceng itu. Oh ya, oke. Nah situ rupanya anak waktu di saat mau masukin lorongan aja dia udah merasakan sesuatunya Mas. Oh jadi sebelum masuk ke studio ya. di jalan yang arah mau masuk ke gedung itu lorongan itu dia udah merasakan sesuatunya udah nggak enak sama sekali. Oh dia sendiri atau gimana? Dia berdua sama temennya. Pacarnya kali? Enggak, sama temennya ya? Sesama teman juga, perempuan juga. Terus kalau misalkan itu filmnya apa kalau boleh tahu? Pada waktu itu ya filmnya ya tentang horor juga sih. Oh. Tentang horor, menyangkut tentang horor gitu. Ya gitulah. Jadi ceritanya dia ada yang ngeganggu pada saat nonton film. Di saat mau masukin di lewat lorongan itu dia udah merasakan hawa yang sekiranya nggak enak lah. Nah itu sebelum masuk udah ngerasa. Tapi tetap dia lanjut terus. Bahkan temennya aja udah bilang, ada nggak, janganlah kita nggak enak udah yang ini. Tapi udah kamu jangan berisik, diam aja lah. Ayo kita lanjut, udah kadung bayar. Oh gitu. Terus akhirnya itu ya mau nggak mau dia lanjut. Ternyata ya kejadian seperti itu masuk. Tapi masuknya itu dia bukan di gedungnya itu bukan. Setelah dia di rumah, ternyata si kuyang penunggu sana itu ngikut dia. Begitu. Oh jadi pada saat mau nonton, mau masuk ke studionya udah ngerasa hawa yang nggak enak. Tapi pada saat awal nonton sampai akhir lanjut gitu ya. Sebenarnya dia udah berdampak ke badannya ya. Hawa yang nggak enak di badannya juga nggak enak. Pada saat nonton pun. Iya betul. Tapi karena ya namanya karena penasaran pengen menonton ya, udah apalagi udah bayar. Rasa nggak enaknya itu yang diceritain. Hawa-hawa ya itu kan salah satunya merinding. Merasakan hawa-hawa yang berat di badan, di kepala. Pokoknya itu kan pastilah ada hawa unsur yang nggak baik itulah kan. Situ itu udah merasakan. Emang dia anak sensitif juga, bisa merasakan sesuatunya. Dua-duanya juga. Dua-duanya sama. Makanya salah satunya si anak-anak udahlah janganlah ya, kita udah nggak enak nih hawanya. Tapi udahlah kita udah kadung bayar apa ya. Kita udah diam aja kita. Tapi ya karena itu nggak bisa dipungkiri mau nggak mau ya dia merasakan seperti itu gitu. Nah setelah selesai itu nonton langsung pulang. Nonton pulang. Nah baru di rumah. Nah terus itu kejadiannya setelah itu
Ada nggak langsung sih Mas? Oh, nggak langsung. Nggak, itu ada jeda berapa hari lah kamu. Oh, jadi nggak langsung hari itu juga. Nggak langsung, ada nah, jeda. ada jeda beberapa hari gitu. Nggak ada jeda berapa hari. Nah, beberapa hari itu. Ternyata di saat berapa hari kemudian dia itu merasakan badan nggak enak. Badan nggak enak, kalau setengah malam dia batuknya itu batuk yang sekiranya nggak sama jarnya gitu loh Mas. Ternyata ya minta dipegang, gitu. Minta dicek dipegang. Begitu dipegang dicek, ya memang udah roman-romannya udah unsurnya udah berbeda. Terus akhirnya dia masuk di situ karena itu sebenarnya. Itu selang berapa hari Pak? Kurang lebih ya hampir 1 minggu. Oh, 1 minggu setelah nonton. 1 minggu sebenarnya si kuyang itu udah mengikuti dalam tubuhnya dia. Tapi belum tahu ya. Tapi dia udah istilahnya masih bisa mengendalikan diri lah ya. Hanya ngerasa seperti badan, gangguan aja. Badan itu mudah merasakan nggak enak kalau batuk tengah malamnya istilahnya. Tapi pada saat itu kan sebenarnya belum tahu kalau itu kuyang kan ya. Tahunya pada saat belum tahu. Ini pada saat mau nonton ada gangguan lah, ada yang ganggu. Seminggu kemudian ternyata ngerasa badan nggak enak lah, apalah gitu. Seminggu ya? Ya, semingguan. Seminggu sebenarnya si kuyang itu udah mengikut untuk si anak. Tapi saat itu kan memang belum tahu ya kalau belum itu kuyang. Tahu. Emang di saat lain memang kondisi dia lagi posisi lemah, lagi dapat bulan ya. Datang bulan. Jadi perempuan anak. Iya perempuan. Oh, lagi datang bulan. Seminggu itu ya. Akhirnya ya itu nggak bisa, kalau kelemahan itu akhirnya di situ masuk Mas. Di situ masuk, begitu pegang ini kita cek ternyata memang ya. Di hari ke-7 berarti ya. Ya setelah nonton. Ya kurang lebih. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 itu ngerasain kok badan rasanya nggak enak. Ada kayak seperti ada sesuatu. Akhirnya memutuskan untuk coba dipegang gitu. Coba saya dicek, dilihat ini dipegang ya. Ternyata ya benar reaksi. Wah iya. Ternyata itu reaksi. Reaksinya seperti apa? Iya reaksinya ya istilahnya menyebut nama si kuyang. Langsung. Kan interogasi langsung kita langsung dialog. Ternyata ya si kuyang itu tadi yang masuk. Tapi langsung ngaku ngomong bahwa dia suka sama anak itu, ngikutin. Oh gitu. Ya, ngikutin. Suka karena rasa dari baunya inilah, istilahnya dia mau bertuan masuk ke dia. Bau gitu. apa tuh? Ya kan kalau secara pancaran memang ada energi yang berbeda sih Mas. Oh yang disuka. Yang suka. Bukan bau-bau yang seperti orang wajar ya, maksudnya bau yang. Ya nggak enak apa gitu bukan. Yang menurut dia. Ya dia ada suatu baunya apa bangsa itu dia mau gitu loh. Oh ya. Ada suatu incaran lah untuk menghamba. Menghamba ke? Ya maksudnya mau ngikut. Oh. Nah, seperti itu. Karena di situ bukan hanya di si kuyang tapi sisi lain memang udah ada di dalam tubuhnya udah yang bersarang untuk memikat itu juga tadi udah ada. Siapanya? Ya itu salah satunya ada siluman ular putri ular. Si putri? Ya si putri ular, siluman ular. Di tubuhnya tadi? Iya sebelum kejadian untuk nonton di bioskop memang itu si putri ular memang udah masuk ke dalam tubuhnya itu. Oh tapi dia belum ngerasa? Belum ngerasa dan itu belum itu mencuatnya itu tadi ya setelah kejadian itu, setelah nonton yang bioskop itu tadi ternyata di situ tumpukan ada tiga macam. Satu orang? Unsur nimbrung itu tadi. Walah serem banget sih. Satu aja udah luar biasa Mas. Nah itu kembali lagi yang tadi kuyang tadi yang kan akhirnya minta dibersihkan dan minta dipegang. Ya, dia pada saat proses pembersihan itu ada pergejolakan. Ya pasti ngelawan. Dia ngelawan. Iya. Ngelawan. Karena emang salah satu yang paling ulat. Ulat sekali. Jadi istilahnya nggak dia mau nyerah, nggak mau keluar, mau bersarang dalam tubuhnya. Gitu, susah. Itu makan waktu lama juga. Hampir 2 jam. Wow, luar biasa. Iya. Sampai kita berkeringat lah. Iya energinya masih luar biasa. Iya. Nah itu terlihat nggak? Ya. Secara ini ya. Begitu kita perangin, kita dobrak, anak saya juga teriak. Bahasa kuyang itu udah di atasnya udah muter-muter terus. Oh terlihat ya? Iya. Dengan muter-muter. Mata batin tentunya ya, bukan orang biasa yang bisa melihat. Muter-muter salah satunya anak saya sampai nggak sadarkan diri karena udah mau ke bawah ke dia Mas. Maksudnya? Ya si anak ini. Begitu dobrak nggak sadarkan diri sampai lama sekali, sampai saya ajanin pun
Oh, Ternyata ini arwah ini apa ininya usuk. udah mau ikut ya, udah mau ke bawah. udah mau ke bawah. Sampai saya ngambilnya aja susah payah, Mas. Oh, jadi pada saat dia nggak sadarkan diri itu sebenarnya digandeng sama situ Iya. yang Udah mau ke ini, udah ngikut ke bawah ke dia. Kita untuk kembalikan ke raganya susah banget, Mas. Membutuhkan waktu. Karena nggak sadar udah sampai ajanin, saya bikinin air, saya makinin. Nah, itu kan tadi yang si Kuyang ya. Si Kuyang. Yang mau pengen itu sama si cewek tadi tuh. Kalau yang tadi si ular tadi? Kalau si Ular Putri itu dari kuburan. Sebelumnya nonton film ini kan berapa hari kemudian dia ke kuburan ziarah. Sebelum atau setelah? Sebelum Oh, nonton. berarti gini dong prosesnya ya. Prosesnya setelah nonton udah ada yang ngikutin. udah. Terus yang di sana nimbrung juga si Kuyang itu tadi. Karena si Kuyang duluan kan? sebelumnya nonton film, si anak ini sebenarnya udah ada ininya. Udah ada kemasukan unsurnya yang si siluman Oh ular itu gitu. tadi. Jadi sebelum nonton udah ke ziarah. Ziarah ke kuburan Sebelumnya. Oh, berarti udah ada. Udah ada. Tapi yang menonjol itu adalah si Kuyang itu tadi karena apa? Yang terakhir dia tuh nonton di bioskop itu tadi. Kejadiannya seperti itu. Kan Ultraman begitu ini lama udah kalau dobrak muncul lagi lain lagi siluman itu tadi, siluman ular si Putri. Seperti itu. Berarti setelah si Kuyang pergi, ternyata si Putri baru Ada baru lagi. nongol. Oleh itu si Putri ini kejadiannya itu sebelum nonton film itu beberapa hari kemudian dia pernah ziarah. Oh, sebelum nonton. Ziarah kan dia punya teman yang istilahnya apa ya istilahnya suatu perkumpulan meninggal. Dia ziarah ke kuburan istilahnya untuk membaca doain lah. Nah di situ ada unsur-unsur situ tuh masuk ke dia ngikutin. Terus jarak berapa hari kemudian dia nonton itu bioskop. Nah di bioskop itu nimbrung lah si Kuyang itu mau ngikut ke dia masuk. Ikut dia juga. Iya, gitu. Senang banget diikutin ya. Tapi yang itu sebenarnya Gini ikut, Mas, tapi bukan nggak karena ini ya. senang ngikutin, karena itu unsur itu tadi yang si Putri itu sebenarnya belum ketahuan. Belum ketahuan kejadiannya kalau itu anak ada ini nggak ketahuannya kan karena Pada saat dipegang ya. pada saat pegang dan kejadian ini setelah nonton bioskop itu tadi. Iya, tadinya baru nggak kebongkar. tahu ya. Nggak tahu, tadinya nggak tahu. Karena gara-gara itu tadinya kebongkar persoalannya gitu loh. Kebongkar. Oh, terjadi proses itu ya. Iya, Mediasi. kebongkar. Ya. Tanya-tanya kamu Tanya-tanya. kapan ininya gitu ya. Iya, betul. Makanya jadi tahu dia mulai ngikutnya kapan. Iya. Oh, jadi pada saat ngerasa seminggu setelah nonton ngerasa nggak enak badan. Sebenarnya nggak enak, tapi dianggapnya biasa-biasa aja. Dipegang gitu. ternyata si Kunyang tuh yang muncul duluan. Ujang muncul duluan karena yang terakhir didapatnya dari sono gitu kan, dari gedung bioskop itu tadi. Nah itu dua jam pingsan. Lemas, nggak sadarkan 2 jam. diri. Karena itu untuk kita mengembalikan itu tadi kan dia harus sempat ke bawah. Itu proses cara itunya Ya kita seperti apa tuh? itu no, secara ini ya. Kan tadi muter-muter ya. Ya muter-muter di atas ini kan gitu. Itu Terus muter-muter ke bawah. itu proses pengen ngajak itu biar pergi kali. Ya, tapi si anak kan posisinya kan udah nggak berdaya, udah nggak sadarkan diri mau di mana di mananya. Nah ternyata si Sukmanya ini kan ke bawah ke dia. Bagaimana caranya anak supaya sadar karena Sukmanya itu kan ditarik untuk dimasukkan lagi gitu loh Mas. Itu kan butuh proses. Betul. Kita ya udah. Sendiri atau gimana? Ya kita dibantu anak. Anak ya. Iya. 2 jam ya. Iya. Ngeri Sampai juga. ke saya udah janin segala macam, tapi kan susah untuk ini. Kita kembalikan berkali-kali. Akhirnya anak saya yang menemukan itu. Malahan. Ya, begitu ini dia lagi muter-muter langsung ditangkap, langsung ditarik masuk ke des, langsung bangkit begitu. Langsung bangkit nah. Yang muter-muter itu yang Si Kunyang. Kunyangnya muter-muter ditarik. Si Kunyang kan muter-muter di atas sana. Nah, Sukmanya ini kan ke bawah ke sana. Oh, jadi ikut muter-muter di situ, Sukmanya ditarik karena keluar dari langsung. sini kan, ini anak kan nggak berdaya, nggak sadar diri. Mau diapain ya udah ibaratnya kayak orang tidur udah lelap begitu aja. Ternyata kan Sukmanya ke bawah ke sini ya, si Oh, gitu. gitu. Supaya ini anak bisa sadar, kalau nggak dikembalikan nggak sadar-sadar. Wah, jadi sangat, sangat berbahaya nanti. akhirnya itu bisa ya. Alhamdulillah atas izin Allah memberikan suatu perlindungan, kekuatan, bisa dikembalikan, baru langsung bangun. Bangun langsung. Terus langsung pergi. Ya itu proses lagi perlawanan juga. Oh, gitu. Setelah di itu kan apa namanya? Itunya dibalikin ke
maksudnya ditarik lagi terus langsung sadar diri atau gimana? Sadar diri, ya Langsung kita langsung siuman ya? terangin. Ternyata dia langsung pergi lagi gitu kan. Langsung dibentengin ya? Bantengin. Bisa lo ngambil. Terus saya bikin ramuan apa kita mandikan kan, kita carikan daun bidara untuk dimandikan ya. Inilah gitu. Ternyata sempat saya telepon gimana ya. Ternyata dia masih merasakan apa barang berat di saat dimandi. Iya, untuk mandiin daun bidara itu tadi kita masih berat. Tapi ya udah nggak kayak kemarin. Terus si kunyang tadi sempat sliver gitu, hanya sekilas. Sempat datang nyari kesempatan ya. Soalnya tadi saya udah sempat telepon, gimana kamu udah mandi belum? Hari ini daun bidara yang saya bikin udah mandi, gimana rasanya? Pala berat di saat itu, kayak masih di tempat kayak ditusuk. Terus si kunyang sempat datang, dia bilang cuma sekilas. Dia ngelihat juga. Ya ngelihat ya, sempat datang sekilas, sudah nggak ini. Terus si Putri gimana? Siluman ular, dia sih nggak nampak, dia nggak kelihatan. Gitu. Oh, jadi berat itu karena si kunyang atau karena si Putri? Ya masih karena masih ada hawa-hawa itu tadi, Mas. Oh, belum bersih benar. Ya istilahnya nanti kita masih pegang lagi lah untuk hal kayak begitu. Jadi belum tuntas ya? Iya belum. Masih ada kemungkinan dia bakal balik lagi. Ya insya Allah sih, mudah-mudahan jangan lah. Iya, insya Allah jangan lah. Ibaratnya gini kali ya Pak, kalau orang ini orang udah diusir dari rumah, tapi barang-barangnya masih ada nih, pengen balik lagi. Kadang-kadang kan harus bener-bener bersih ya. Gini, dia balik lagi penasaran karena rasa penasaran itu. Malik kan punya penasaran juga. Oh gitu. Masih penasaran gitu. Belum mau untuk melepaskan, masih penasaran ngikut. Dua-duanya. Kalau si ular ini tadi saya telepon sih, informasinya sih nggak nampak gitu, nggak kelihatan, cuma kunyang hanya sekilas. Tapi nggak sempat masuk, cuma sekilas. Itu yang lihat yang anak itu tadi? Iya, itu mah dia bisa lihat. Oh, yang tadi ya bilang dia bisa ngerasain juga ya? Iya, dia melihat, Mas. Aduh, kok horor ya. Mendingan nggak bisa lihat ya Pak. Itulah. Termasuk anak saya kan yang ini ya bisa merasakan ya. Kalau ini lihat. Ya kalau nggak ini ya gimana kita bisa ngambil. Iya benar ya. Kadang-kadang kan saya ngeblank juga, kadang-kadang suka bingung aja ngeblank. Anak lah yang mendapatkan kan gitu. Oh iya. Saya berkali-kali nggak dapat, loss. Sampai mandi keringat berkali-kali, loss. Ternyata alhamdulillah anaknya malah bisa menemukan langsung bias. Kita kan kerjasama juga, bagaimana caranya. Oh, mungkin itu kali, itu keahliannya si anak. Oh, ini bukan kelas saya nih. Makanya nggak kelihatan. Setelah dipegang sama anaknya langsung kelihatan, cedes gitu. Iya. Anak saya sempat teriak dulu. Dia jatuh saya belum ini, saya teriak dulu dia. Hati-hati Pak, si kunyang nih. Oh, gitu. Maksudnya dia ngelihat langsung bilang. Iya, si kunyang nih, si kunyang. Dia bilang begitu. Kayaknya alot banget, lama alot. Saking alotnya sampai pingsan ya. Iya, pingsan dah. Nah itu tuh pelajaran juga nih buat kita ya kan. Di gedung tadi saya nanya filmnya apa, horor pula. Oh my god. Kebetulan di situ emang ada suatu penghuni yang ada di situ tuh, ya itu tadi. Ya mungkin nyari-nyari mangsa atau gimana, nggak walau alam ya kan. Gitu. Di tempat situ ya. Karena apa? Di mall pula. Waktu saya tanganin, kunyang itu datang. Kunyang tuh ngomong, oh, rupanya di sini ada bayi yang baru lahir. Hah? Di mana tuh? Dia ngomong begitu. Di sini itu di mana nggak tahu? Ya istilahnya yang di tempat yang kita tanganin itu si anak itu tadi. Ternyata di wilayah sini tuh ada anak yang baru lahir. Kalau kunyang kan suka anak baru lahir, Mas. Oh. Untuk dijadikan makanan dia. Tapi ada beneran? Kan masih bau darah. Tapi beneran ada? Ada. Oh. Bener ada. Emang bener ada. Dia udah mengendus duluan. Gitu anak kan, wah Pak kunyang ini kunyang terus kan interogasi sama saya kan, interaktif itu kan secara ininya. Sampai ngomong dianya. Ternyata rupanya di wilayah sini gitu ada anak yang baru lahir bayi. Masih bau darah. Gitu. Aduh. Tapi itu ya apa ya, dia bukan seperti gambaran bayi dimakan, enggak ya, tapi secara secara apa tuh Pak? Gaib ya? Ya sarkoidnya lah. Jadi dia dimakannya itu dalam artian mungkin dia jadi sakit lah, jadi apa gitu kan dia? Istilahnya secara ini kata anak udah nggak ini kan gitu. Sakit lah lama-lama ya. Kuyang, kalau kuyang kan kepala terbang, tapi masih ada kelanjutan kayak usus-usus. Iya. Kalau di Bali, saya juga ngelihatnya di film-film sih. Ya kalau di Bali kan leak, yang kepala doang. Itu leak namanya. Ya hampir sejenis tapi kan beda gitu lah.
Kalau leak kan nggak ada ususnya, glandula itu nggak ada, cuma kepalanya aja. Tapi kalau yang namanya kuyang kan masih ada usus-ususnya loh. Kepala masih gantung-gantung usus. Iya Pak Edi, nggak usah organ, masih ada organ ini. Nggak usah lah, diceritain. Jadi seperti itu. Yang saya dapat ambil hikmahnya itu gini Pak Edi, kan tadi itu didapatnya atau nempelnya itu pertama di lorong yang mau nonton film horor. Sebenarnya gini, kalau memang merasakan udah sesuatu yang sebelum kejadian itu, ya udahlah, batalkan aja. Nah dia kan sampai bertahan sampai nonton persoalan sampai selesai. Nah di situ kan akhirnya berbentrokan antara fisiknya dia dengan dia, unsurnya dia. Lah akhirnya begitu. Karena kelamaan di situ sebenarnya kalau udah merasakan sesuatu ya udah urungkan aja lah. Ya mungkin namanya udah bayar atau gimana, udah kadung bayar gimana sayang atau gimana. Padahal dia udah merasakan sebelum-sebelumnya udah merasakan. Seharusnya ya udahlah batalin aja. Awalnya udah nggak enak. Takutnya nanti kejadian kalau kita kelamaan di sini kan seharusnya begitu. Ada apa itu? Antipasinya adalah gitu. Ya nggak bedanya kita mau ke sana, wah di sana ada bahaya. Apa kita mau terjang? Ya harusnya kita harus mengelak lah seharusnya kan begitu. Tapi ada juga loh Pak Edi, ini ada beberapa lah cerita-cerita dan sempat viral juga kan orang yang habis nonton film horor terus tiba-tiba pulangnya kesurupan dan sebagainya gitu tuh. Mungkin ya kurang lebih seperti itu ya. Bersama memang kejadian-kejadian kayak gitu kan kadang-kala tanpa naluri, tanpa sadari ya Mas ya. Orang habis belanja di mall tiba-tiba pulang sakit, ternyata kita ke sana cuma sekedar jatuh kesandung sesuatu. Itu kan jadi suatu penyebab ya Mas. Itu banyak kejadian. Ternyata itu kesandung sesuatu. Sesuatunya yang nggak beres kan nggak tahu secara kasat matanya. Ternyata kan ada suatu hal yang untuk mencari tumbal, orang itu kan nggak tahu. Begitu pulang dari sana mengalami sakit nggak lama meninggal. Ya itu kan suatu hal yang sekiranya itu kan namanya gaib ya. Mungkin kalau orang yang dikasih secara kelebihan, wah ini nggak beres, kamu kena gini kan begitu. Tapi kadang-kadang lah nggak kenapa-apa, pulang-pulang dari habis belanja dari mall cuma pusing kok nggak ada sembuhnya, ujung-ujung makin kritis kan banyak juga kejadian. Ya itu memang takdir Allah. Tapi kita kan nggak menurut. Tapi kan banyak hal yang terjadi seperti itu Mas. Di jalanan itu kan banyak hal-hal yang seperti kayak itu juga gitu loh. Gitu. Iya sih. Ya, jadi intinya kita ya saya nih sebagai orang awam ya dimanapun saya berada, kita berada itu ya hati-hatilah ya. Ya intinya kita selalu berdoa apapun bentuknya mau kemana apapun ya. Kadang-kadang kita dilantarin berdoa masih tembus juga kan begitu. Karena apa hal kayak gitu kadang-kadang masuk kan dengan sesuai keadaan dia, fisiknya dia. Kalau perempuan di saat mati ada lemahnya dia masuk gampang Mas. Nah situ. Iya benar. Pada saat mereka lebih pinter ya, mencari celahnya, pada kelemahan di mana pada saat dia kenapa gitu ya Pak Edi. Ya makanya menjaga supaya nggak diganggu sama mereka ya kita harus menstabilkan iman. Betul, itulah salah satunya. Iya, harus senantiasa deket ya. Nah itu tadi tuh Pak Edi yang kembali lagi tuh yang tadi bilang Pak Edi kan kalau sudah ngerasa nggak enak yo jadi lanjut jangan terjang lah, itu kan suatu sinyal. Sebenarnya secara tidak langsung itu kan wah ini tanda ya, suatu tanda ya. Masa iya sih satu tanda ini akan apa-apa, seharusnya kalau apalagi dikasih satu kepekaan seharusnya ya udahlah kan begitu, udah kita urangkan aja lah daripada katanya begini-begini kan gitu kejadiannya kan begitu ya. Mungkin lah kita kayak nggak ini juga sih ya, namanya orang udah bayar beli karcis atau kadung masuk sayang atau tapi kejadiannya kan begitu. Akhirnya di situ kan bertahan karena untuk mempernya antara energinya si makhluk itu dengan dia kan berbenturan terus Mas. Berbenturan terus ya. Nah coba kalau habis udah ngerasa terus nggak jadi gitu udah aman ya. Seharusnya kalau udah merasa nggak enak udahlah kita minggir aja deh, cari amannya aja ya kan. Jadi lebih kuat deh kelihatannya. Kalau kita kelamaan sini kan semakin berlawanan terus timbulnya. Kalau fisik kita lemah ya udah mau kan begitu. Nah Pak Edi tadi kan Pak Edi sedikit cerita bahwa si cewek tadi itu sedang ini ya, berhalangan ya. Nah saya pengen tahu nih apakah pada saat kondisi berhalangan itu emang lemah atau gimana? Lemah hal kayak gitu lemah Mas, untuk masalah unsur ya. Jadi itu lemah. Jadi ya perlu digarisbawahi ya untuk perempuan-perempuan yang lagi datang bulan. Nah itu sebaiknya lebih karena apa di saat lagi ya halangan. Aduh hujan. Di saat halangan kayak gitu bangsa-bangsa itu kan gampang mudah untuk mendekati ke tubuhnya gitu. Itu memang benar itu Mas, lemah pada saat suka itu ya? Karena dia kan mencium suatu aroma
berbau darah ya. Nah itu kan suka sekali. Ya, itu kelemahan itu memang begitu. Jadi ketika perempuan lagi begitu lebih bagus lagi, lebih ini lagi ya, iya, lagi sama kalau bisa ya jangan istilahnya di saat itu yang sekiranya mengandung mistis ya jangan terlalu didekatin. Yang ada unsur-unsurnya itu luar biasa mas, dampaknya luar biasa. Nah itu tuh ya salah satu yang tersirat dari sininya. Sepertinya hujannya Pak Edi. Wah, luar biasa. Hujannya deras. Oke teman-teman semua ya, itu tadi adalah sedikit sharing dari Pak Edi yang sekian lama sharing yang berfaedah. Mudah-mudahan sharing tadi itu bermanfaat buat kita semua. Nah, bagi teman-teman nih yang belum subscribe boleh di-subscribe, yang belum komen ya boleh komen. Di-share juga boleh ya. Ya Pak Edi, gimana pesannya? Ya, pesannya ya terutama kita tingkatkan iman dan kekuatan kita lah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, firman Allah. Bagaimanapun apapun ya itu bisa aja terjadi tanpa sepengetahuan kita. Iya. Kita nggak pernah tahu hal-hal seperti itu ya kan. Nah ya teman-teman ya yang kemarin sempet ya komen-komen, oh mana ini video berikutnya, mana video berikutnya. Inilah ya video lagi kita baru sempet take. Dan kemarin juga ada yang pengen collab ya antara siapa teman saya yang Madam Lisi dengan Pak Edi. Nah, suatu saat ketika waktu kita cocok kita akan collab bertiga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian sharing video dari kita ya. Yang jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, like dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.